Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Kita akan shuffle dulu kartunya ya teman-teman, dan kita akan segera mengetahui mengenai hubungan masa depan kamu, para Pisces, dengan si dia yang kamu fokuskan di readingan kita pada kali ini. Oke, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua ya, dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video yang ada di channel ini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Oke. Oke. Ya, kita sudah ada 5 kartu. Iya, kelihatan ya? Oke, kita ada Eight of Swords. Ya, Eight of Swords. Ada Knight of Cups. Two of Wands, Three of Swords, dan Queen of Wands. Oke. Oke, untuk teman-teman Pisces, di sini kita lihat ya. Untuk kelima kartu pertama ada Eight of Swords, Knight of Cups, dan Two of Wands. Oke. Sebenarnya kalau dibilang mungkin pada awal pertama kali kalian bertemu ya, sebenarnya ada Eight of Swords ya, mungkin ada rasa sedikit pesimis, ada rasa sedikit keraguan ya. Apakah hubungan ini bisa berlangsung? Mungkin karena ada berbagai perbedaan, ada berbagai perbedaan pendapat, ada berbagai perbedaan sikap, mungkin ada berbagai faktor eksternal ya. Mungkin salah satu dari kalian juga belum siap untuk memulai suatu hubungan, mungkin salah satu dari kalian juga masih fokus terhadap hal lain ya, sehingga sebenarnya di awal sekali kalian bertemu ataupun awal perkenalan kalian sebenarnya tidak berani berekspektasi apapun ya terhadap kelangsungan hubungan ini nantinya. Oke. Nah, tetapi memang seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai timbul ya di sini, Knight of Cups ya. Oke, perasaan nyaman itu mulai timbul, mulai ada ya. Perasaan suka itu akhirnya sedikit demi sedikit mulai timbul ya, mungkin perasaan kangen, perasaan ingin ketemu, perasaan ingin ngobrol lebih lanjut, perasaan ingin mengenal satu sama lain secara lebih dekat. Nah, itu mulai muncul nih sedikit demi sedikit. Oke, kan di sini ada Knight of Cups ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada Two of Wands ya. Sebenarnya juga mulai terbersit ya, mulai terbersit di dalam pikiran. Ini baru mulai ya, benar-benar mulai agak ada kepikiran ke arah sana nih kalau aku lihat. Mulai berpikir ingin membawa hubungan ini itu ke jenjang yang lebih tinggi ya, ke jenjang yang lebih serius ya. Untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, masih mengenal satu sama lain, sebenarnya sudah mulai ada keinginan untuk mengarah kepada jenjang di mana kalian bisa meresmikan hubungan kalian sebagai sepasang kekasih, misalkan seperti itu. Nah, untuk kalian yang sudah berada dalam suatu hubungan, berarti sebenarnya sudah mulai sedikit demi sedikit terbersit nih pikiran untuk memulai ke arah pernikahan seperti itu. Baru mulai sebenarnya ya, tapi memang pikiran-pikiran tersebut itu sudah ada ya, karena memang kalian sebenarnya perasaan yang muncul ini tidak terduga ya, karena diawali dengan rasa kebimbangan dan pesimis. Oke, tetapi memang namanya hati ya, tetap aja ya nggak bisa bohong. Namanya chemistry ya, namanya mungkin koneksi energi itu memang tidak bisa, pada akhirnya itu akan mengalahkan semua kebimbangan, dan kamu pun merasakan hal demikian. Dia pun merasakan hal yang sama seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hubungan kamu dan dia. Di sini ada Three of Swords dan Queen of Wands ya. Sebenarnya di satu sisi masih ada ketidaksiapan untuk membuka hati secara sepenuhnya ya. Sini ada Three of Swords.
Oke, masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh ya. Masih ada entah dari luka masa lalu, dari trauma masa lalu sebenarnya yang masih membayang-bayangi sedikit ya di sini. Bukan berarti aku bilang kamu masih mau balikan sama mantan kamu, ataukah kamu masih sering mengingat mantan kamu, bukan seperti itu. Tetapi masih ada rasa takut ya untuk kamu melaju ke jenjang yang lebih tinggi, karena kamu takut nanti ketika kamu sudah menyerahkan segala sesuatunya, kamu sudah menyerahkan hati kamu sudah berinvestasi banyak ya, menginvestasikan waktu, tenaga, energi, mental kamu kepada si dia, orang yang kamu fokuskan, ternyata pada akhirnya kamu dikecewakan lagi. Ada rasa takut seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, disinilah mungkin bisa dikatakan saran ya, mungkin dari semesta ya, dari Queen of Wands di sini sebenarnya masih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu ya untuk membuka hati secara sepenuhnya. Jadi ada baiknya sebenarnya tidak terlalu terburu-buru ya dalam hubungan ini ya. Biarkan segala sesuatunya itu berproses secara alami ya. Oke, walaupun mulai terbersit pikiran-pikiran untuk mengajak ke jenjang hubungan yang lebih tinggi, apabila memang salah satu pihak belum merasa terlalu siap membuka hati, tidak perlu dipaksakan. Oke, biarkan waktu menyembuhkan segalanya dan waktu yang menjawab semuanya. Karena di waktu yang tepat, aku melihatnya di sini sebenarnya hubungan yang sangat potensial untuk dilanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius ataupun minimal sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan ambil 5 kartu lagi ya teman-teman untuk melihat apakah ada nih hal-hal lain yang bisa kita ketahui mengenai hubungan masa depan kamu dan dia. Ataupun kiat-kiat saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta mengenai kelangsungan hubungan kamu. Oke. Iya, di sini ada The Empress, Four of Swords, Knight of Pentacles, Two of Swords, dan Page of Wands. Oke. Bottom of the deck kita ada The Chariot. The Chariot di sini. Oke, iya. Oke, untuk teman-teman Pisces, di sini kita lihat ya. Ada The Empress dan ada Four of Swords dan ada Nine of Pentacles. Oke, di sini kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu bisa diartikan nih sebagai tantangan tersendiri ya dalam hubungan kamu dan si dia di masa depan, ataupun hubungan masa depan kamu nih dan dia. Ada kemungkinan beberapa dari kamu terlibat dalam hubungan LDR ya di sini ya, long distance relationship ya. Mungkin kalian berbeda daerah, berbeda kota, mungkin berbeda provinsi, atau bahkan mungkin beberapa dari kamu berbeda negara ya, istilahnya terlibat dalam hubungan LDR ya, dimana mungkin akan ada perbedaan waktu, akan ada kalian tidak bisa saling berjumpa secara fisik ya dalam waktu yang singkat, dan tentunya masih banyak juga tantangan-tantangan lainnya yang berhubungan dengan hubungan yang bersifat LDR seperti itu ya kalau aku lihat, sehingga tentunya akan dibutuhkan effort yang lebih ya. Akan dibutuhkan usaha di sini ya, akan perlu usaha yang lebih ya untuk mengatasi mungkin rasa insecure, mungkin rasa kangen yang kadangkala mungkin bisa kamu rasakan. Dan tentunya untuk tetap menjalin komunikasi secara kontinu, secara reguler, walaupun terpisah jarak, itu bisa membutuhkan tenaga ekstra tersendiri ya, ataupun effort dari kedua belah pihak ya, tentunya yang harus seimbang antara kamu dan dia, dan juga diperlukan toleransi ataupun rasa berbesar hati yang benar-benar besar di antara kalian berdua ya, untuk menerima keadaan masing-masing ya. Mungkin karena perbedaan waktu, kamu harus juga bisa mengadjust rutinitas kamu harus mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk misalnya menelepon dia, ataupun menjalin komunikasi dengan dia, ataupun kalian menjadwalkan waktu-waktu tertentu untuk bertemu secara fisik dan sebagainya. Intinya akan ada beberapa tantangan yang akan mengikuti ya berhubungan dengan LDR ini. Oke, tapi tentunya diperlukan tenaga ekstra, itu sudah jelas, dan diperlukan tekad yang kuat oleh kedua belah pihak. Nah, ini bisa menjadi tantangan tersendiri nih untuk kamu. Oke, pastikan kamu bisa mengkomunikasikan secara terbuka ya segala sesuatunya dengan si dia, apabila memang kalian sama-sama komit nih untuk mempertahankan hubungan ini ke arah ataupun jenjang yang lebih serius nantinya. Oke.
Karena tentunya nggak bisa ya kalau hanya salah satu pihak aja yang berjuang. Dua-duanya harus bisa memberikan effort yang seimbang. Oke, supaya tidak ada pihak yang merasa dibebankan. Karena sebenarnya relationship itu harusnya membahagiakan kedua belah pihak, seperti itu ya. Di sini ada Two of Swords sama Page of Wands. Wow. Oke, di sini kalau aku lihat mungkin ini lebih cenderung ke kamu ya. Two of Swords sama Page of Wands. Sebenarnya mungkin kamu sendiri belum sepenuhnya siap untuk berkomitmen juga ya. Mungkin untuk benar-benar terlibat dalam hubungan ataupun relationship yang benar-benar serius ya. Misalkan kamu dari masa pendekatan ataupun masa kenalan ke arah yang lebih serius, yaitu terlibat dalam suatu hubungan ya sebagai sepasang kasih. Sebenarnya dalam hati kamu mungkin kamu belum sepenuhnya siap ya, karena di sini ada Two of Swords sama Page of Wands ya. Page of Wands itu exploration ya. Jadi bukan berarti aku bilang kamu masih mau bermain-main ataupun masih mau explore sana sini, bukan seperti itu. Tapi mungkin sebenarnya saat ini bisa jadi ada lebih dari, bukan hanya dia aja nih sebenarnya yang dekat dengan kamu. Oke, mungkin ada beberapa orang lain juga yang sebenarnya juga memiliki kualitas tersendiri dibandingkan orang yang sedang kamu fokuskan sekarang. Oke, dan mungkin di satu sisi bisa jadi keadaannya mungkin tidak serumit orang yang kamu fokuskan sekarang. Oke, bisa jadi kalian lebih dekat ya sebenarnya. Jadi untuk berjumpa dan sebagainya sebenarnya lebih memungkinkan ya untuk menjalin komunikasi dan sebagainya. Istilahnya mungkin effort yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak sebesar orang yang kamu fokuskan sekarang. Nah, itu kadangkala bisa menjadi pertimbangan kamu sendiri dan justru menjadi keraguan nih dalam diri kamu. Apakah memang kamu bisa berusaha untuk hubungan ini? Apakah dia juga nantinya mau benar-benar berusaha terus untuk agar hubungan ini bisa tetap berlanjut untuk di masa depan ataupun ke jenjang yang sama-sama kalian harapkan, seperti itu ya. Jadi masih ada kebimbangan sebenarnya. Oke, nah jadi tentunya ini kembali lagi nih. Kalau aku lihat di sini keputusan ada lebih banyak di tangan kamu ya. Sebenarnya di tangan kalian berdua ya. Kalian harus ada baiknya melakukan diskusi secara terbuka ya, mencari titik tengahnya apabila memang kalian sama-sama komit nih ya, sama-sama ingin hubungan ini bisa berlangsung dengan lancar ataupun ke arah yang memang kalian harapkan. Tentunya kedua belah pihak harus benar-benar memberikan effort yang seimbang ya di sini. Oke, tapi tentunya ini disesuaikan sekali lagi ya dengan situasi dan kondisi kamu, karena tentunya ini bersifat general ya, jadi belum tentu sepenuhnya bisa resonate dengan kamu, tapi mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan berbagai pertimbangan yang bisa membantu kamu mengambil keputusan yang tepat. Oke, nah kita lihat ya, bottom of the deck-nya di sini The Chariot. Terlepas dari apakah memang orang yang kamu fokuskan ini nantinya memang adalah jodoh kamu. Oke, kalau aku lihat di sini memang belum bisa dipastikan ya di sini, karena aku nggak ngelihat ada Ace of Cups. Di sini kalau aku lihat Cups-nya cuma satu ya, cuma Knight of Cups aja di sini ya. Di sini belum ada Ace of Cups dan nggak ada Two of Cups, nggak ada The Lovers juga di sini. Jadi aku benar-benar belum bisa memastikan apakah memang dia adalah jodoh yang ditakdirkan oleh semesta untuk kamu. Tetapi yang bisa aku pastikan adalah bottom of the deck-nya adalah The Chariot. Oke. Benar-benar ada maksudnya kenapa kamu dipertemukan dengan orang ini, dan mengapa orang ini bisa menjadi orang yang kamu fokuskan di readingan kita pada kali ini. Nah, maksudnya itu adalah The Chariot ini. Oke? Pasti kamu merasa ada sesuatu dari diri kamu yang benar-benar berubah semenjak kamu kenal sama orang ini, semenjak kamu dekat sama orang ini, ataupun untuk kamu yang sedang dalam masa pacaran ya, semenjak kamu menjadi sepasang kekasih dengan orang ini. Terlepas dari segala kerumitan ataupun tantangan yang mungkin ada, pasti kamu merasa ada transformasi yang sangat besar yang terjadi dari diri kamu. Oke, dan itu juga ya sebenarnya yang orang tersebut rasakan. Dia merasa ada sesuatu dari diri dia yang sudah banyak berubah semenjak dia kenal dengan kamu. Oke, yang berubah itu apa? Bisa dari banyak hal ya, mungkin karena perbedaan sikap kalian, perbedaan sifat kalian, atau bisa jadi karena kamu sudah memiliki perasaan mendalam terhadap dia, ataupun dia memiliki perasaan mendalam terhadap kamu. Secara tidak langsung dia menjadi lebih bersemangat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, dan begitu juga dengan kamu untuk diri dia, seperti itu. Karena memang mungkin aku lihat sebagian besar dari kamu adalah sebenarnya tipe orang yang penyayang ya, tipe yang benar-benar mencintai seseorang itu dengan setulus hati. Dan aku melihat bahwa ketika kamu menemukan orang yang benar-benar kamu sayangi, secara nggak langsung kamu selalu berubah menjadi orang yang lebih baik. Oke? Istilahnya kamu mendapatkan energi ekstra untuk menjadi pribadi yang lebih baik,
untuk diri dia dan juga untuk diri kamu. Nah, itu yang kamu rasakan sekarang, The Chariot. Itu juga alasannya kenapa dia jadi orang yang kamu fokuskan sekarang di readingan kita pada kali ini. Walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang dekat juga dengan kamu. Tetapi hanya dengan orang yang kamu fokuskan inilah kamu merasakan adanya transformasi. Sehingga dia menjadi orang yang kamu fokuskan pada saat ini. Seperti itu ya. Para Pisces, mungkin kamu ngerti ya maksudnya. Kamu juga bisa ngelihat benang merahnya. Kenapa kamu dipertemukan sama orang ini. Jadi sebenarnya terlepas dari apakah memang nantinya hubungan ini bisa berlanjut ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, tentunya diperlukan effort ya. Sekali lagi, diperlukan effort, diperlukan usaha yang benar-benar seimbang antara kedua belah pihak. Karena agak ada banyak tantangan yang perlu dicari titik tengahnya nih ya. Tapi sekali lagi terlepas dari apakah nanti kalian bisa benar-benar bersatu dalam ikatan yang lebih resmi ataupun jenjang yang lebih tinggi, ataupun misalkan kalian memang hanya dipertemukan ataupun lebih cocok hanya sebagai sebatas teman yang bisa saling mensupport, perubahan diri yang sudah kamu rasakan itu sudah menjadi hadiah yang benar-benar berharga untuk kamu. Kamu harus percaya hal itu. Oke? Transformasi diri kamu yang sekarang yang sudah menjadi pribadi yang lebih baik, kalaupun dia memang ternyata bukan menjadi jodoh kamu untuk masa depan, perubahan yang sudah kamu alami sekarang ini benar-benar akan mempersiapkan kamu untuk bertemu orang yang memang nanti ditakdirkan untuk kamu. Oke? Dan kalau memang dia orang yang ditakdirkan untuk kamu, berarti perubahan kamu yang sudah sangat positif selama ini yang sudah kamu rasakan, itu adalah benar-benar kamu harus berterima kasih atas kehadiran dia. Dan dia selamanya akan ada di hidup kamu untuk saling mensupport dan kalian bisa saling berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik nanti di masa depan. Oke? Kurang lebih begitu ya teman-teman Pisces. Jadi apapun keputusan kamu dan bagaimanapun kelanjutan hubungan kamu di masa depan dengan si dia yang kamu fokuskan sekarang, aku tetap berdoa yang terbaik untuk kamu, untuk dia, dan untuk kelangsungan hubungan kalian. Dan apapun keputusan yang kamu ambil, aku yakin itu adalah keputusan yang terbaik. Dan mudah-mudahan diri dengan ini bisa menjadi pertimbangan kamu ya dalam mengambil keputusan yang paling baik. Oke, jadi good luck ya untuk kamu sekali lagi para Pisces. Aku mendoakan kebahagiaan untuk kehidupan asmara kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.